Ya. Selamat siang Ibu, sebelumnya terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu dengan kami untuk wawancara. Perkenalkan saya Ananda dari mahasiswi Universitas Mercubuana dan rekan kami Lila dan Alicia. Baik, kami di sini akan memberikan Ibu beberapa pertanyaan tentang semasa Ibu dari kuliah lalu sudah menjalani praktek bagaimana. Mungkin sebelum pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut, kita kenalan dulu ya dengan Ibu siapa kita lihat. Saya dengan Ibu Lydia Christina. Baik, dengan Ibu Lydia Christina. Ibu Lydia Christina. Panggilannya Ina. Ina. Oke, baik, dengan Ibu Ina. Ibu Ina ini dari lulusan bagaimana itu maksudnya? Saya lulusan Universitas Kristen Maranatha Bandung, angkatan 88, lulus tahun 96. Lulus tahun 96. Baik, untuk psikologi sendiri Ibu ada jurusan psikologi apa? Jadi kalau dulu masih kurikulum lama, ya jadi Universitas Kristen Maranatha itu UKM itu hanya punya satu jurusan, yaitu jurusan klinis. Oh gitu, baik. Berarti dari semester awal itu langsung menjurus ke psikologi klinis ya? Oh baik, baik itu. Baik, setelah apakah selama masa PKL itu Ibu apakah ada masa PKL di mana Ibu? Saya PKL-nya itu ada tempat-tempat, ya. Satu rumah sakit umum, itu rumah sakit umum Immanuel. Kemudian yang kedua rumah sakit jiwa Cisarua punya pemerintah. Yang ketiga biro konsultasi Angkatan Darat. Kemudian yang keempat itu adalah biro konsultasi umum. Itu berarti masing-masing itu jangka waktunya berapa lama Ibu? Tidak ditentukan, pokoknya kita sampai dapat kasus lengkap. Oh baik, berarti harus menyelesaikan kasus lengkap itu selama maksimal 1 tahun 4 bulan. Oh baik, selama maksimal 1 tahun harus menyelesaikan satu kasus. Oh, baik. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan lebih lanjut tentang pengantar psikodiagnostik. Jadi akan kita mulai dengan rekan kami. Baik Ibu, saya izin bertanya, dalam praktik sehari-hari bagaimana Ibu melakukan proses asesmen psikologi kepada klien? Apakah ada tes atau teknik khusus yang sering digunakan? Kalau dalam satu kasus itu nggak langsung pakai tes. Jadi pertama kalau kita konsultasi itu langsung harus ada beberapa jenjang. Jadi kita lihat dari kebutuhannya. Kalau misalnya kebutuhannya memang ada hal yang tidak bisa tergali dari interview atau dari anamnesa, kita harus pakai alat tes. Nah, alat tes yang kita gunakan itu ditentukan dari tingkat masalah yang dihadapi. Misalnya hal yang kepribadian, tapi hal kepribadian ini sudah berkaitan dengan psikotik. Berarti yang kita pakai adalah alat tes sosial. Gitu, ya. Baik, gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan menanyakan tentang bagaimana proses wawancara dapat membantu dalam menentukan diagnosis psikologis atau menyusun rencana terapi untuk klien. Iya, kalau wawancara itu sangat-sangat membantu ya dalam proses penggalian. Jadi kalau wawancara yang dimaksud ini adalah penggalian anamnesa. Kenapa orang itu sampai bisa seperti itu? Kemudian sampai timbul gejala-gejalanya seperti itu. Kemudian kita proses mencari data dari situ. Nah, dari situ ketika kita melihat bahwa ada hal-hal yang perlu digali, yang perlu diperkuat untuk diuji kebenarannya, makanya kita menggunakan alat tes. Jadi memang wawancara itu adalah modal utama sebenarnya yang untuk penyelesaian masalah, kemudian untuk insight, kemudian untuk penentuan alat-alat tes yang digunakan. Sebelum kita lebih lanjut tentang mengetahui apa sih masalah klien itu, dimulai dari wawancara klien terlebih dahulu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Ibu, selanjutnya alat tes psikologi apa saja yang biasa Ibu gunakan dalam proses asesmen? Ya, pasti alat tes yang pertama yang saya gunakan itu SSGT. Satu SSGT, terus kemudian banyak sih alat tes yang banyak digunakan khususnya di dalam klinis ini. Kalau dewasa itu TAT, kalau anak-anak itu CAT untuk penggalian. Kemudian ada juga tes Roche yang saya gunakan.
Kemudian pasti itu adalah tes grafis yang saya gunakan. Biasanya tes grafis ya. Berarti rentang usianya digunakan untuk usia berapa? Kalau grafis yang untuk anak-anak tuh HTP. Berarti paling sering anak-anak yang kontrol. Kalau kami ya di sini terbagi jadi 3 bagian ya. Jadi kalau misalnya dewasa klinis atau anak klinis biasanya ke saya. Kalau misalnya kasus anak-anak biasa itu ada satu lagi psikolognya. Kemudian kalau remaja itu biasanya langsung ada satu lagi. Gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu gimana sih pengalaman Ibu? Tantangan apa yang sering muncul saat melakukan wawancara, terutama ketika klien merasa sulit terbuka, dan gimana cara Ibu mengatasi? Ya, tantangannya itu kalau kliennya banyak jadi rigid ya, dalam arti dia nggak mau bicara, sulit. Nah biasanya saya bikin mereka comfortable dulu. Comfortable dalam arti kalau masuk ke ruangan ini berarti dia tahu bahwa dirinya akan diobrak-abrik lah istilahnya gitu. Tapi biasanya saya kasih waktu dulu untuk nyaman. Saya akan pindah tempat duduknya, saya akan duduk di samping. Kemudian saya akan, kalau misalnya dia nggak nyaman dengan posisi meja dan kursi, saya akan duduk di sofa gitu. Pertama, kemudian saya akan ajak ngobrol dulu dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah pribadinya dulu. Jadi saya menceritakan tentang kehidupannya, yang lain-lain. Kalau kelihatannya ketika dia masuk itu dari observasi, dia sudah punya anxiety yang sangat tinggi, biasanya saya kasih jarak. Saya kasih waktu dia untuk menenangkan diri dulu. Nah, hal seperti itu. Kalau misalnya tetap dia enggak ini, saya harus cari cara bagaimana dia bisa mengungkapkan. Biasanya kalau misalnya banyak hal-hal yang tidak bisa terungkap secara verbal, saya berikan kertas untuk menulis. Itu. Jadi bukan saya bertanya kemudian dia menulis, tapi menulis hal-hal yang muncul. Kemudian saya pakai teknik menggambar, pakai teknik art di situ ya, yang menggambar dengan pola-pola yang dari hal yang besar kemudian mengkerucut gitu, dari benda-benda. Jadi benda-benda itu psikoanalisa ya, benda-benda yang dikonotasikan dengan problemnya dia. Tapi dengan guidance dari pertanyaan saya, misalnya contohnya gini, benda coba kamu gambarkan diri kamu saat ini, apa yang sedang kamu rasakan. Gambarkan benda yang bisa merepresentasikan perasaan Anda. Contohnya kayak gitu. Berarti kalau misalkan dari gambar itu dia klien itu sudah menggambar, Ibu akan membaca tentang gambaran itu terlebih dahulu atau gimana? Iya, pasti saya baca. Kemudian kamu kenapa kamu menggambar ini? Jadi di inquiry, kenapa dia menggambar seperti itu? Apakah baru nanti berkaitan dengan biasanya yang selama ini saya temukan dengan teknik seperti itu akan terkeluar sedikit-sedikit. Oke, berarti lama-lama akan terbuka ya kalian untuk berbicara tentang masalahnya. Mulai kali ini, terima kasih. Baik, Ibu. Apa motivasi Ibu untuk memilih bidang psikologi sebagai profesi? Motivasi. Dulu saya gini, waktu semasa SMA kelas 2, saya baru menyadari kan itu mulai harus menetapkan nanti setelah itu saya harus kemana. Saya menelaah diri saya, ternyata selama saya sekolah itu banyak orang yang selalu curhat sama saya. Saya nggak tahu, berarti ada di dalam diri saya yang menarik buat mereka menyampaikan masalah-masalah mereka. Nah dari situ saya mencari sebenarnya psikologi apa sih yang bisa berkaitan dengan mengerti manusia secara individual. Waktu itu saya cari di Jakarta, hanya ada di kalau negeri itu UPI. Itu yang memotivasi saya melihat bahwa saya punya talenta dan panggilan untuk menjadi seorang pendengar. Gitu, seorang pendengar. Makanya saya memperdalam dengan masalah pelajaran psikologi. Tapi di situ saya cari psikologi apa sih yang cocok. Waktu zaman saya itu nggak terlalu banyak psikologi, baru ada pedagogi, psikologi umum dan klinis. Nah waktu itu saya lihat bahwa pendidikan ya, pedagogi itu pendidikan. Saya nggak tertarik dengan pendidikan.
karena pendidikan itu hanya berkaitan dengan kesiswaan. Kemudian kalau misalnya klinis, itu saya bisa menggali kenapa seseorang bisa menjadi punya perilaku yang menyimpang gitu, dipelajari secara individual. Nah, saya lihat materi-materi kuliah dari psikologi klinis, nah itu yang menarik saya gitu. Ini hebat sekali. Baik Ibu, saya izin bertanya, apa saja teknik atau pendekatan yang paling sering digunakan dalam wawancara psikodiagnostik dan bagaimana Ibu membangun hubungan yang baik dengan klien selama wawancara berlangsung? Pendekatan satu pasti teknik wawancara ya. Kita teknik wawancara yang kita gunakan, kemudian yang kedua teknik observasi. Yang paling penting itu observasi dan teknik interview. Karena di situ kita bisa dapat banyak data dari situ. Kemudian baru kita menentukan dari sejenis keluhan, baru menentukan penggunaan alat-alat tes. Oke, saya lanjut pertanyaan Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang pentingnya kesehatan mental di dalam masyarakat saat ini? Sangat penting kalau melihat penelitian dari kemarin dari Dinas Kesehatan di daerah Tangerang sendiri itu makin lama makin meningkat. Sekitar hampir 200.000 orang yang mengalami gangguan mental. Jadi yang saya lihat problematik yang selama ini di ruang praktek saya ini, problematik remaja, dewasa yang ke arah yang gangguan kesehatan mental itu makin lama makin banyak. Kalau mungkin di tahun-tahun saya praktek itu sedikit sekali, tapi makin lama makin orang merasa bahwa kesehatan mental itu perlu, sehingga ketika mereka merasa tidak nyaman langsung untuk pergi ke psikolog. Contohnya seperti itu. Jadi frekuensi kedatangan ke ruang psikologi, ruang konsultasi psikologi di akhir belakangan ini semakin banyak. Itu menunjukkan apa? Orang udah aware tentang kesehatan mental, dan orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu makin banyak. Jadi memang pemerintah daerah juga, bahkan pemerintah pusat itu mulai menggalakkan. Sebenarnya kami diminta untuk langsung terjun ke masyarakat untuk berkaitan dengan kesehatan mental. Makanya masuk dari APPI, psikologi pendidikan, masuk ke sekolah-sekolah. Kemudian dari bidang klinis terjun ke puskesmas ke masyarakat. Kemudian dengan APRSI, kalau APRSI itu di rumah sakit. Kemudian kalau misalnya PIO, mungkin juga di kantor-kantor. Mulai digalakkan membahas mengenai masalah-masalah kesehatan mental, bagaimana mengatasinya. Jadi kalau dilihat dengan upaya-upaya itu, diharapkan bahwa kesehatan mental itu menjadi penting. Kemudian bagaimana orang mengatasi kesehatan mentalnya sendiri. Jangan sampai akhirnya tingkat gangguan kesehatan mental itu makin lama makin tinggi. Makanya sekarang banyak dikeluarkan tes-tes mengenai bagaimana mendeteksi dini kesehatan mental untuk kita. Kalau aku lihat di sosial media kan banyak yang meremehkan soal mental illness ya Bu, kesehatan mental seseorang. Jadi mereka berpikir bahwa ini mah pura-pura mental aja, mentalnya down gitu. Padahal orang tersebut tuh benar-benar ngerasain mental yang down gitu. Tapi ada beberapa orang yang merasa sedikit-sedikit mental gitu. Iya, jadi ada kecenderungan gini. Saat ini adalah generasi muda itu bagaimana meregulasi emosinya itu menurun menurut saya. Menurut kami itu menurun. Jadi kayak contohnya gini, orang dulu dibully atau apa, paling dia nangis di kamar, tapi dia bisa mengcover dirinya, bisa memulihkan dirinya sendiri, entah somehow gimana gitu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang dengan banyaknya teknologi, sehingga untuk self-diagnostik itu self-diagnosis itu cepat sekali. Oh, saya kena ini, sehingga apa yang dia baca itu juga mempengaruhi dirinya. Makanya masyarakat juga menilai bahwa itu terlalu lebay, terlalu digitu-gitu.
Jadi tidak lagi bisa membedakan orang yang betul-betul sedang mental illness atau enggak gitu. Itu yang mengakibatkan sebenarnya. Jadi kalau sekarang meremehkan karena ya generasi sekarang itu self diagnosnya itu cepat sekali, sehingga mereka apa yang mereka baca itu yang mempengaruhi jiwa mereka. Makanya oh iya gua panic attack nih, katanya panic attack itu ciri-cirinya adalah berdebat. Iya gua berdebat-debat, jadi mengadakan itu gitu, sehingga orang-orang di luar yang melihat itu menganggap bahwa wah lebay nih gitu. Tadi nggak kenapa-napa, sekarang kenapa-napa gitu. Padahal minimnya informasi. Nah, dengan banyaknya informasi dari tenaga-tenaga profesional itu juga akan membantu bahwa sampai di mana kami boleh menilai diri kami sendiri, kemudian mencari bantuan. Makanya ada yang namanya first aid. Dari psikologi juga ada first aid gitu ya. Itu masuk di situ supaya mereka bisa menolong diri mereka sendiri atau lingkungan menolong orang yang punya gejala seperti itu. Kayak misalnya orang yang kecenderungan depresi tiba-tiba langsung bunuh diri misalnya gitu, nggak ketahuan kan. Nah, bagaimana kita aware terhadap orang yang punya gejala-gejala ini, apa yang kita lakukan gitu. Jadi awareness di dalam lingkungan sosial itu mulai digalakkan. Itu yang disebut informasi tentang kesehatan mental dari tenaga-tenaga profesional. Terima kasih Ibu untuk waktu yang sudah diberikan ya, cukup banyak pengetahuan ilmu baru yang kita dapat dari Ibu. Dan kami ada nggak sih saran dan pesan dari Ibu untuk kami para mahasiswa S1 psikologi? Saran saya satu, ketika kalian sedang studi yang betul. Dalam arti kalau ujian nggak usah pakai nyontek. Karena kalau dengan nyontek itu kamu nggak pernah dapat ilmu yang kamu pelajari. Gitu. Jadi berlalu aja ilmu itu, tapi tidak menyerah. Karena ketika kamu sudah lulus sebagai sarjana, untuk mempelajari lagi itu malas banget. Nah, kalau kamu belajarnya benar, memahami kamu bisa lulus dengan bangga diri gitu. Jadi nilai yang kamu dapatkan itu adalah bentuk dari evaluasi saya sudah menguasai apa belum. Kalau nilai A berarti oke, aku udah menguasai. Tapi kalau nilai B oke, ada bagian-bagian tertentu yang belum aku kuasai. Gitu. Jadi belajarlah dengan betul-betul, jangan hanya ilmu psikologi itu berlalu begitu aja. Kelihatannya memang belajar pengantar psikologi kayaknya nggak ada apa, sensasi, persepsi gitu ya. Kayaknya apaan sih gitu. Tapi itu semua berguna. Gitu ya. Kayak sensasi, kita lihat orang bersensasi tuh gitu. Jadi belajar ya gitu. Kemudian pesan saya, saran dan pesan ya. Sarannya gini, kalau udah lulus S1 jangan berhenti. Jadi gitu. Kalau bisa sampai ambil profesinya supaya nanti itu menjadi kalian jadi pion-pion yang bisa mempengaruhi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan mental. Kita nggak tahu ke depan nanti seperti apa, tapi kalian punya modal untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat. Jadi bukan hanya sebagai profesi, tapi itu juga sebagai pengabdian ya untuk nusa dan bangsa. Oke. Muluk ya. Terima kasih Ibu ya. Kita akhiri sesi wawancara hari ini Bu. Sebagai saya Nanda Nafajati Sakti dan rekan saya Mila dan Kak Alicia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.